Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kennedy Lutfi. Kali ini kita akan berbagi tentang pengenalan menu-menu Camtasia. Perlu diketahui bahwasanya Camtasia adalah salah satu software yang bisa mengedit video, juga bisa untuk merekam layar. Baik, kita mulai saja pengenalan menu-menu dari Camtasia. Kita ambil dari bagian atas sekali. Pada bagian atas ini kurang lebih ada 6 menu yang terdapat pada bagian atas sekali, yakni file yang berisi banyak sekali submenunya, new project, open project, recent project, save project as, dan sebagainya, sampai ke exit. Kemudian selain file, yang kedua yaitu edit. Pada edit pun demikian banyak sekali submenu yang terdapat pada edit ini. View juga menampilkan berbagai macam menu yang bisa kita pakai. Kemudian play, tools, dan help untuk memerlukan bantuan. Selanjutnya di bawah menu utama ini ada menu lain, yaitu record the screen. Ini digunakan untuk merekam layar. Ada dua yang bisa direkam dengan record the screen ini. Yang pertama record the screen, artinya merekam apa yang ada di layar. Dan yang kedua record the PowerPoint, merekam PowerPoint. Selanjutnya yaitu tentang import media. Import media ini artinya adalah untuk mengambil apa yang akan dijadikan video, yang akan kita edit menjadi video. Medianya bisa berupa gambar, bisa berupa tulisan, video, ataupun audio. Dengan cara mengklik segitiga di sebelah kanan tulisan import media ini, kemudian kita gunakan import media jika medianya ada dalam laptop. Tetapi jika medianya ada di dalam Google Drive, maka kita pilih import from Google Drive. Dan begitu juga jika medianya kita simpan di tempat yang lain, misal pada flash disk atau pada hard disk atau pada OneDrive dan sebagainya. Dan selanjutnya produce and share, ini adalah untuk menjadikan medianya akan kita, kalau produce and share yang di atas sekali ini akan menjadikan medianya dalam bentuk format video. Banyak sekali nanti pilihannya, antara lain MP4, WMP, dan sebagainya. Selain itu bisa dibagikan ke screencast.com. Bisa juga dibagikan ke Vimeo, Google Drive, langsung ke YouTube, atau ke media penyimpanan lain. Nah, kemudian yang ketiga, yang pertama tadi adalah menu utama, ini menu kedua, dan menu ketiga yang berwarna putih bersih ini adalah tempat tampilan ketika media sudah kita impor. Jadi setelah kita impor, maka media itu akan muncul di kanvas yang berwarna putih ini. Kita contohkan, saya mengambil media, misalnya akan menjadikan medianya, saya ambil misalnya gambar, ya. Yang pertama, misal gambar ini akan saya impor ke dalam Camtasia. Nah, ini gambar yang kita impor tadi sudah muncul. Dan berikutnya mungkin media yang saya ambil adalah video intro. Video intro yang tentunya kita siapkan terlebih dahulu. Misal saya mau mengambil intro yang sudah saya buat. Intro Kennedy yang ketiga ini misal saya ambil, klik, kemudian open. Nanti intro itu akan masuk ke dalam kanvas ini. Nah, ini dia intro yang kita impor tadi. Itu penggunaan dari impor media. Kemudian pada barisan yang keempat, ya, maaf sebelumnya, yang di sebelah kanan ada tulisan Camtasia Studio ini yang berwarna hitam dengan tulisan berwarna putih. Ini adalah sebagai preview untuk melihat hasil yang sudah kita buat. Nah, kemudian kita lanjut pada baris keempat yang ini.
Juga terdiri dari beberapa menu dan submenu-submenunya. Ada clipbin. Clipbin ini adalah untuk menampilkan apa yang kita impor. Library adalah untuk melihat bagian-bagian yang tersimpan di dalam Camtasia yang sudah merupakan bawaan dari software Camtasia. Callout untuk menggunakan beberapa shape termasuk tulisan. Ini beberapa shape yang bisa digunakan pada Camtasia. Ya, ada yang berbentuk pointy arrow tanda panah, kemudian double arrow tanda panah kiri kanan. Ini tanda panah wide arrow tanda panah yang dari besar ke kecil. Ada circle lingkaran, kemudian ada rectangle rounded rectangle segi empat yang sudutnya tumpul. Kalau kita geser ke bawah masih banyak lagi. Ini ada balon-balon, speech balon misalnya, ini rectangular speech bubble dan seterusnya. Nah, ya. Tanda panah tunggal yang kecil dan tanda panah rounded arrow dan seterusnya. Nah, ini semuanya terdapat pada callout. Selanjutnya di sebelah callout ada zoom and pan. Ini digunakan untuk zoom in, yaitu menjadikan gambar dari besar menjadi kecil, dan ada zoom out untuk menjadikan gambar dari kecil menjadi besar. Ini baru bisa digunakan ketika sudah ada videonya. Karena ini belum ada videonya, belum kita masukkan ke dalam timeline, maka zoom in, zoom and pan ini belum bisa digunakan. Di sebelah zoom ada audio untuk mengatur suara. Ini pun banyak sekali, bisa dengan suara volume down, volumenya yang menurun, volumenya menaik, volumenya fade in, perlahan menjadi kecil, fade out, volume dari kecil membesar, 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 dan seterusnya. Di sebelah audio ada transition, yaitu perpindahan untuk mencari perpindahan. Ini cukup banyak ya transition ini. Kalau kita geser ke bawah, tinggal pilih saja mana yang paling cocok nanti. Dan more ada pilihan-pilihan lain. Bisa mengatur cursor effect, ini untuk rekam layar, visual properties, voice narration, record kamera, caption, quizzing. Kemudian berikutnya, pada bagian bawah, ini namanya adalah timeline yang terdiri dari waktu dalam satuan detik untuk mengatur video yang akan kita edit. Dalam timeline ini ada track. Ketika awal mengerjakannya hanya ada disiapkan satu track saja, namanya track 1. Andai kata track 1 ini kurang, maka kita tambahkan dengan hanya mengklik tanda tambah untuk track yang kedua. Kurang, kita tambahkan lagi, dan seterusnya sampai ke bagian yang kita inginkan. Jika mau menghapus, cukup kita klik saja di bagian track yang ingin kita hapus, misalnya track 3, klik kanan, kemudian kita remove track untuk menghapus. Ini juga kita remove track. Oke, tinggal track 1 saja. Kemudian jika hasilnya sudah selesai, untuk melihat sementara bisa kita gunakan menu-menu tanda-tanda button yang tersedia di bawah studio ini. Yang di tengah adalah kode play. Demikian sepintas pengenalan menu-menu dari Camtasia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.